Jumpa lagi dengan saya Nix. Video kali ini, saya akan mereview cordless impact drill dengan merek Hujia seri 1036. Merek pendatang baru ini membuat saya penasaran, bor ini juga sempat viral dengan slogannya karya anak bangsa. Sampai saat ini saya belum mengetahui informasi lainnya secara resmi mengenai perusahaannya dan pabriknya ada di mana. Jika teman-teman tahu, beritahu saya di kolom komentar ya. Bor baterai ini saya beli dengan harga Rp433.400. Untuk harga berbeda-beda di setiap toko dan daerah, silahkan cek di marketplace kesayangan teman-temannya. Dukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Beginilah kemasannya, hanya koper dengan stiker yang bertuliskan, Hujia Tool Pro 1036, Impact Drill Set 29 pieces. Kualitasnya standar saja bagi saya, berbahan plastik PEHD, sama seperti koper-koper bor yang sudah saya review sebelumnya. Saya bahas dulu aksesorisnya. Di sini ada 9 pieces mata soket dengan ukuran 4 mm hingga 12 mm, dan 1 pieces adaptor mata soketnya. Di sini juga ada 1 pieces extension drill bit hex, dan 6 pieces mata obeng dengan panjang 65 mm. Di sini juga terdapat 3 pieces mata bor kayu, dan 3 pieces mata bor besi. Dan ada juga 1 pieces flexible bore extension berwarna orange dengan panjang 24 cm. Di sini ada selembar kertas kartu garansi berbahasa Inggris, namun tidak tertera alamat dan kontak resmi untuk klaim garansi. Mungkin klaim garansi hanya melalui lapak marketplace online saat kita membelinya. Ada juga buku petunjuk penggunaan, bisa teman-teman jeda dulu ya untuk membacanya. Selanjutnya, saya mendapatkan adaptor charger baterai. Panjang kabelnya kurang lebih 1 meter. Spesifikasi yang tertera di sini, input 100 sampai 240 volt AC, 50 atau 60 Hz. Dan output 36 hingga 48 volt dan 0,8 mA. Selanjutnya saya mendapatkan 2 unit baterai lithium-ion 36VF. Untuk detail mengenai baterai ini, tonton terus ya. Dan yang terakhir ialah unit cordless impact drill, Hujia Pro 1036. Saya singkirkan dulu kotaknya, selanjutnya saya bahas mengenai unitnya. Di bodi sebelah kiri, terdapat stiker yang bertuliskan logo Hujia Tool. Dan bodi sebelah kanan tertera spesifikasinya yaitu, torsi 28 hingga 50 Nm, cak 13 mm, RPM-nya 0 hingga 1150. Lanjut ke bagian mode putarannya, terdapat 3 mode, yaitu menyekrup, drilling, dan mode impact. Saya cukup kesulitan untuk memutarnya, sedikit licin dan terkadang torsinya pun ikut terpindah juga, ketika saya memindahkan modenya. Dan untuk pengaturan torsinya nyaman diputar, dari 1 hingga 25. Bisa dilihat ya, mode impact-nya di sini berfungsi. Ini membantu hentakan saat mengebor tembok. Ketika dipindahkan ke mode drilling dan menyekrup, impact pada caknya otomatis tidak aktif.
Cak kiles berukuran 13 mm, cak hanya terasa sedikit goyangnya. Saya coba putar, penguncinya juga nyaman diputar. Selanjutnya, di bagian atas terdapat switch gear mode kecepatan low dan high. Berulang kali saya pindahkan, tidak ada kendala yang saya alami, dan untuk memindahkannya pun mudah. Di bagian bodi kanan dan kiri terdapat lubang-lubang sirkulasi udara, ini berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas dari motornya. Finishing lubang-lubang sirkulasinya cukup rapi, dan tidak ada yang tertutup. Di atas trigger terdapat lampu LED yang berfungsi untuk menerangi objek yang akan kita bor di saat gelap. Arah pengeboran bisa diatur, dengan menekan tombol merah sebelah kiri maka putaran akan ke kiri. Begitupun sebaliknya, menekan tombol merah sebelah kanan maka putaran akan ke kanan. Untuk menguncinya, cukup menekan tombol merah di tengah-tengah di antara tombol kanan dan kiri. Saya coba tekan berulang kali tombolnya, tidak ada kendala yang saya alami. Triggernya juga nyaman ditekan, dan triggernya pun sudah variabel speed. Di bagian bodi bawah, tepat di atas baterai terdapat lubang-lubang sirkulasi udara. Bodinya berbahan plastik berwarna biru, bahannya cukup bagus. Dibalut dengan karet-karet berwarna hitam, secara tampilan saya menyukainya. Di belakang bodi bawah, juga terdapat tali kain, bahannya biasa saja bagi saya, seperti tali kain murahan. Untuk fungsi tali ini, bisa teman-teman sesuaikan saja peruntukannya untuk apa. Selanjutnya, saya coba cabut pasang baterai ke unit bornya, nyaman dipasangkan, namun sedikit keras untuk mencabutnya. Ini wajar, mungkin karena masih baru. Untuk berat dari baterainya 338 gram. Dan berat unitnya 968 gram. Dan suara yang dihasilkan dari bor ini rata-ratanya sebesar 75 desibel. Daya listrik yang dihasilkan pada mode standby chargernya 0,5 watt. Untuk voltasenya 222 volt 50 Hz, dan ampernya 0,005 ampere. Dan daya listrik yang dihasilkan adaptor charger saat pengecasan baterai sebesar 15,7 watt. Untuk voltasenya 222 volt 50 Hz, dan ampernya 0,103 ampere. Baterai sudah terisi penuh, cepat juga pengisian baterainya, lama pengisiannya 1 jam 8 menit, waktu saya menchargernya, baterai dalam kondisi masih terisi sedikit. Selanjutnya, saya lakukan pengujian voltase dan ampere dari baterainya dalam kondisi baterai sudah terisi penuh, dan output dari chargernya. Perhatikan multimeter saya. Di sini menunjukkan voltase dari chargernya 22,39 volt. Dan untuk baterainya 20,69 volt.
Selanjutnya, untuk ampere dari chargernya 6,9 mA. Untuk baterainya 6,8 mA. Selanjutnya, saya uji kecepatan putaran tanpa beban dari bornya. Baterai saya ganti dengan baterai yang sudah saya charger terisi penuh, saya singkirkan dulu peralatan lainnya. Simak terus ya. Kecepatan tanpa beban tertinggi pada gear mode low yang saya dapatkan sebesar 381 rpm. Kecepatan tanpa beban tertinggi pada gear mode high yang saya dapatkan sebesar 1431 rpm. Mantap sekali, sangat jauh melebihi dari spesifikasi yang ditawarkan. Di sini tertera spesifikasinya 1150 rpm. Karena saya penasaran dengan spesifikasi baterainya, jadi saya buka saja casing baterainya. Di sini ada 5 pieces baterai jenis 18650 dengan kapasitas 1300 mAh per satu pieces baterai. Oke, rasa penasaran saya sudah cukup, saya tutup kembali casingnya. Selanjutnya, saya coba untuk menyekrup pada kayu meranti. Untuk ukuran sekrupnya bervariasi, lihat pada segmen ini. Simak terus ya. Selama penyekrupan, berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang saya alami. Selanjutnya saya coba untuk mengebor menggunakan mata bor ukuran 8 mm pada campuran semen dan pasir 1:1. Bor ini bisa membolonginya dengan lancar. Dan selanjutnya, saya coba juga untuk menembus kayu meranti menggunakan mata kipas 18 mm, bor ini mampu menembusnya, simak pada segmen ini.
Begitulah hasil review dan pengujian saya pada cordless impact drill merek Hujia dengan seri Pro 1036. Secara keseluruhan unit dari bor ini bagus, selama uji coba lancar-lancar saja dan tidak ada kendala yang saya alami. Saya apresiasi kepada Hujia Tool, karena telah jujur mengenai spesifikasinya dan tidak melebih-lebihkan. Walaupun hasil pengujian saya RPM-nya lebih tinggi dari spesifikasi yaitu 1400 lebih, Hujia Tool hanya menyertakan 1150 RPM. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video saya lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.